Shalom sahabat Riji, kembali lagi dengan saya Sofyan. Kali ini saya mau sharing firman Tuhan di Yeremia pasal yang ke-13 ayat yang ke-23. Yeremia pasal 13 ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan di Yeremia 2 pasal 13 ayat 23. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai kamu orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Jadi setelah saya renungkan dan baca kalimat ini dengan kata per kata, apa yang saya dapat yang masih ada hubungannya dengan video sebelumnya di Amsal 28 ayat 28. Namanya panas atau dingin itu tidak pernah terjadi secara bersamaan. Tidak ada istilahnya menu teh panas dingin. Kemudian gelap dan terang itu tidak pernah terjadi secara bersamaan. Kalau ada gelap, terjadinya gelap berarti tiada terang. Kalau ada secerca cahaya terang, ada cahaya saja, berarti gelap itu bisa sirna. Gelap itu mulai sirna atau mulai hilang gitu kan. Dari sini juga jelas ya, apakah orang Ethiopia dapat mengganti kulitnya atau macan tutul dapat mengubah belangnya. Dari sini tiba-tiba saya digiring oleh pemikiran, iya ya, keadaan zaman sekarang LGBT gitu kan, banyak tuh yang operasi mengubah kelamin. Ya, apakah itu mungkin terjadi? Bahkan di Alkitab Nabi Yeremia pun mengatakan gitu kan, apakah orang Ethiopia dapat mengganti kulitnya? Sekalipun mereka bisa operasi ganti kulit, mereka tetap orang Ethiopia. Terus kalau yang keadaan zaman sekarang gitu kan, LGBT, ada yang operasi mengubah kelamin gitu kan, walaupun katakanlah dia dari pria menjadi wanita, dia operasi kelamin supaya dia menjadi wanita, apa yang terjadi kan bagian di dalam kelaminnya itu kan nggak mungkin bisa digantikan ya tiba-tiba. Kan kalau wanita organ kelaminnya ada ovarium, terus ada berbagai macam istilah yang saya kurang tahu lah. Mungkin dari saya ngebayangnya gitu aja sih. Katakanlah memang penisnya kemudian testisnya itu dibuang, dioperasi, kemudian dibuat kayak seperti ada lubang vaginanya. Ini saya lagi bicara tentang anatominya ya, tapi di dalamnya itu kan tetap nggak bisa ya. Di dalamnya itu kan tetap ada bagian-bagian, memang kalau organ-organ wanita itu bagian dalamnya ya pasti menghasilkannya sel-sel telur ya, sel ovum. Kalau pria itu bagaimanapun dia pasti akan menghasilkan sel sperma gitu kan. Nggak tiba-tiba dibuang, dioperasi, dibuang, penisnya dibuang, testisnya tiba-tiba nanti dia bisa menghasilkan sel ovum, ya nggak mungkin kan. Tetap namanya anatomi tubuh pria itu pasti ujung-ujungnya menghasilkan sel sperma gitu kan. Dari sini apa yang saya dapat ya tertulis atau bisa dibilang diperjelas, dipersingkat lewat Nabi Yeremia di kitabnya di pasal 13 ayat ke-23. Jadi apakah orang Ethiopia dapat mengganti kulitnya? Apakah orang yang kalau saya analogikan sama itu, apakah orang telah menggantikan kelaminnya, mengubah kelaminnya itu bisa istilahnya berubah
berubah gendernya, bagaimanapun ya dia tetap lelaki kan. Orang Ethiopia walaupun bisa mengubah kulitnya, tetap dia orang Ethiopia. Namanya macan tutul, apakah bisa mengubah belangnya? Kalau macan tutul gitu kan, ya karena faktor luar, tutulannya diganti, dicat warna kuning atau warna ungu gitu kan. Kalau ada orang iseng gitu kan, orang yang ngeyel gitu kan terhadap firman Tuhan ini, ya tetap aja kan namanya tetap macan tutul, ada belang-belangnya. Mau belangnya warna hijau, warna kuning, tetap aja orang bilang dia macan tutul. Orang Ethiopia ya kulitnya begitu kan. Nah kalau yang LGBT yang ngeyel-ngeyel gitu ya ganti kelamin itu kan bagaimanapun juga dia operasi kelamin, diganti kelaminnya, penis buah pelirnya dibuang, dioperasi gitu kan, dari pria menjadi wanita, tetap aja orang tetap bisa mengenali dia itu lelaki. Karena yang kalau dari fisik kan kelihatan ya, apalagi lelaki dewasa, lelaki ya pasti punya jakun. Kalau wanita dewasa, buah dadanya membesar. Seperti itu kan. Jadi nggak pernah ada tuh istilah kita bisa ngubah-ngubah yang telah ditakdirkan oleh Tuhan. Jadi juga di sini dijelaskan bahwa kalau orang yang berbuat baik, ya bisa dibilang ya orang baik. Tapi kalau orang yang membiasakan diri berbuat jahat, ya orang jahat. Tidak ada namanya orang baik setengah jahat, itu nggak pernah ada ya. Dari sini jelas ya terkait dengan terkait dengan Amsal 28 ayat 28 tadi. Jadi apa yang perlu kita pahami adalah firman Tuhan itu tetap, takdir manusia itu jelas. Pilihannya itu memang ada dua, yang mutlak-mutlak seperti pria, wanita, terang atau gelap, kemudian panas atau dingin, di sini baik atau buruk gitu kan. Tidak ada yang namanya pura-pura baik, yang namanya jahat. Jahatnya jahat, baiknya baik gitu kan. Kemudian kalau orang Ethiopia ya orang Ethiopia, kulitnya seperti itu. Kalau macan tutul ya cirinya ada belangnya. Ya udah begitu aja gitu kan. Nggak tiba-tiba macan tutul bisa berubah jadi singa gitu, polos gitu kan, nggak ada kan istilahnya. Jadi dari sini apa yang saya bisa dapat adalah, dan saya bisa sharingkan adalah, ada dua pilihan atau dua kejadian, dua takdir, dua kondisi, tetapi yang terjadi tetap satu keputusan, satu kondisi. Kalau ada gelap berarti tiada terang. Kalau tiada terang berarti terjadi kegelapan. Kalau teh panas ya panas. Kalau diminum rasanya hangat di mulut. Kalau teh dingin diminum rasanya segar di mulut. Nggak ada teh panas dingin. Kemudian dari sini kalau orang berbuat baik berarti kebiasaannya hidupnya baik. Kalau orang berbuat jahat kebiasaannya membiasakan untuk hidup berbuat jahat, punya kebiasaan berbuat jahat. Kemudian kalau dari sini lagi Yeremia 13 ayat 23, kalau macan tutul pasti ada belangnya. Nggak mungkin macan tutul itu kayak singa, nggak ada belangnya sama sekali, tiba-tiba dia rubah gitu kan, nggak mungkin ada kan. Kemudian kalau orang Ethiopia kulitnya hitam, orang Eropa kulitnya putih, orang Asia kulitnya kuning, mau gimana pun sama, tetap kita dicirikan lewat warna kulit. Kemudian sekarang, dan juga untuk fenomena LGBT yang sekarang, bagaimanapun kalau lelaki, fisiknya lelaki jelas,
ada jakunnya, ada buah pelirnya, ada testisnya, menghasilkan produksi hormon spermanya, menghasilkan hormon-hormon, salah satunya itu estrogen, testosteron, menghasilkan sel sperma, sedangkan perempuan itu menghasilkan sel ovum. Hormonnya saya lupa apa gitu. Ada buah dadanya membesar, tidak punya jakun, ya demikianlah. Jadi dari sini jelas ya, kita tidak perlu namanya gontok-gontokan sama Tuhan kayak mau mengubah takdir gitu. Kalau orang-orang seperti itu ya bisa dibilang mungkin sedang dalam kebingungan, dalam kelelahan mental, sedang didistraksi oleh si jahat. Tapi cara untuk balik ya kembali lagi. Ingat di Yeremia 13 ayat 23 ini. Segala sesuatunya itu ada dua kondisi, dua pilihan, tetapi cuma satu keputusan. Demikian firman Tuhan kali ini, demikian sharing kali ini. Silakan share kalau dirasa bermanfaat. Terima kasih.